Nah, baik. Penyimpanan record atau file ya, di mana file adalah kumpulan dari record di dalam sebuah media penyimpan itu biasanya ada di dalam blok-blok gitu ya. Jadi kalau saudara mau membayangkan, maka bayangkanlah itu seperti rak buku itu ya. Rak yang ada laci-lacinya, di mana lacinya itu ukurannya sama. Ukurannya sama. Nah, kemudian record-record itu akan disimpan di dalam laci-laci tersebut. Nah, bisa dibayangkan ya, recordnya disimpan dalam laci-laci tersebut. Nah, kalau recordnya lebih kecil dari laci itu ukurannya, ya, kalau ukuran laci lebih besar dari ukuran record, ya enggak masalah. Berarti di dalam laci itu bisa tersimpan lebih dari satu record, kan gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau dibalik, bagaimana Pak? Kalau recordnya ternyata lebih besar daripada lacinya. Nah, gimana menyimpannya? Ya, otomatis harus terpotong record itu, ya kan? Recordnya harus terpotong sehingga disimpan di dalam dua laci yang berbeda. Nah, supaya record satu dengan record yang lain, supaya laci satu dengan laci yang lain yang sebenarnya menyimpan sebuah record ya yang sama, itu lalu dihubungkan dengan pointer, kan gitu. Itu modelnya begitu. Nah, ada juga satu model itu yang pertama. Nah, yang pertama model lacinya adalah laci yang ukurannya tetap atau yang disebut dengan fixed blocking itu. Jadi fixed blocking itu ukurannya tetap, lacinya nggak bisa diubah. Oke, yang kedua lacinya bisa diubah. Ya, ini kalau saudara mau melihat ya di rak buku ya. Kadang di dalam rak buku itu kan ada pembatasnya, tapi pembatasnya bisa digeser. Nah, ini adalah contoh dari variabel length span block ya. Variabel length block ya, variabel length block artinya raknya ini fleksibel ya. Kalau ada record yang besar ya dibesarkan, kalau ada record yang kecil ya dikecilkan. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, dari antara di dalam sebuah laci yang ukurannya bisa diubah-ubah itu ada dua macam. Yang satunya antara laci yang satu dengan yang lain, blok yang satu yang lain itu ada selisihnya itu. Nah, jadi tidak mepet atau mepet. Nah, jadi ada dua, diberi selisih atau mepet. Nah, yang mepet itu berarti unspent, yang tidak mepet berarti span. Ya, jadi antara satu laci dengan lacinya kan ini bisa bergerak-gerak nih. Ya. Kalau recordnya kecil, dia pendekin. Kalau recordnya panjang, ya dipanjangin. Ya. Nanti akan berhadapan dengan record berikutnya. Nah, record berikutnya, record satu dengan record yang lain diberi batas atau tidak. Nah, ini ada yang diberi batas, pakai span gitu. Ada yang tidak diberi batas, mepet. Nah, itu modelnya seperti itu. Nah, kemudian lalu muncul beberapa istilah, ya kan? Muncul beberapa istilah. Yang pertama, tadi kalau laci yang ukurannya tetap, ya. Kalau laci yang ukurannya tetap, fixed blocking. Nah, ternyata lacinya itu berukuran besar, sehingga record-recordnya lebih kecil dari ukuran laci tersebut. Maka lalu akan muncul satu istilah baru yang disebut dengan blocking factor. Apa itu blocking factor? Banyaknya record yang
bisa disimpan di dalam sebuah laci. Nah, itu blocking faktor. Ya. Jumlah record yang bisa disimpan di dalam sebuah laci. Ya. Tentu dengan catatan bahwa lacinya lebih besar dari ukuran record, atau saya balik, recordnya ukurannya lebih kecil dari ukuran laci tersebut. Nah, rumusnya adalah B per R, ya, blocking per recordnya, ukuran recordnya. Oke, jadi ukuran lacinya berapa, ukuran recordnya berapa, lalu jumlah record yang bisa disimpan adalah ukuran panjangnya blok ini atau laci dibagi dengan panjangnya record. Itu yang disebut dengan blocking factor. Ya. Jadi jumlah record yang bisa disimpan dalam sebuah blok. Gitu. Jika, ini contohnya, jika block size, ya, block size berarti ukuran lacinya itu 100 byte, dan recordnya ukurannya 30 byte, maka fixed blocking akan ada 3 buah record per blok, ya kan? Dari mana? 100 dibagi 30. Nah kok sisa, Pak? Nah, ini memang di dalam sebuah laci yang ukuran tetap, ya, fixed blocking itu konsekuensinya begini memang, ya, karena ukuran recordnya tidak persis sama dengan pengkalian dari ukuran laci itu, ukuran record, ya. Jadi harusnya ini kan masih sisa ini 3 kali 30 baru 90, sisa 10 byte. Nah, itu konsekuensinya seperti itu, ya. Ada bagian blok atau space blok yang terbuang. Oke. Nah, kalau pengen tidak terbuang, nah, maka gunakanlah variabel ini, ya. Laci yang bisa dimulur-mungkerkan, ya, bisa diubah sesuai dengan ukuran recordnya. Nah, ini pasti tidak akan ada sisa space, ya, karena kalau recordnya besar, dia bloknya membesar, kalau recordnya kecil, bloknya akan mengecil. Nah, persoalannya adalah bagaimanakah untuk menata antara satu record dengan record yang lain. Diberi gap atau tidak, itu tadi. Ada yang diberi gap, ada yang tidak diberi gap. Nah, kalau yang span block ini yang diberi gap. Ya, yang diberi gap. Nah, ini lalu menjadi karakternya seperti yang saya lihat di dalam slide ini. Ya, record berukuran tidak sama. Record dapat dipecah, ya, bila menemukan gap antar blok. Record length dapat lebih besar dari block size. Ya. Tidak ada ruang yang terbuang karena blocking, tapi sulit untuk diimplementasikan karena kita harus selalu mengukur atau mengubah ukuran dari blok tersebut. Record yang berada pada 2 blok memerlukan waktu lebih lama dalam pembacaannya. Ya. Ini kalau recordnya terlalu panjang lalu dibagi, ya, disimpan dalam 2 blok yang terpisah. Kemudian ada lagi, nah ini kemudian muncul istilah-istilah, ya. Sebuah blok pointer harus disertakan pada tiap blok. Pointer itu untuk menghubungkan antara blok satu dengan blok yang lain yang menyimpan record yang sama. Ya, jadi catatan satu record itu bisa disimpan di dalam blok yang terpisah karena ukurannya terlalu besar atau karena untuk efisiensi, gitu ya. Nah, maka ukuran efektif blok adalah blok dikurangi dengan P. P itu jedanya, ya, selisihnya. Nah, ukuran record plus marker adalah R plus M. Kok ada marker? Nah, ini kalau bicara yang marker seperti ini, saya akan ganti slide dulu, ya. Ini adalah yang seperti ini. Oke, sebentar. Sebentar.
Ya, saya tidak usah slide show kan ya, tidak usah slide show kan. Jadi ini tadi blok-bloknya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada yang model bloknya adalah variabel, tapi diberi jeda seperti ini. Nah, tadi muncul ada mark itu apa? Nah, itu karena di sini teman-teman. Jadi aslinya ini saya perbesar sedikit. Oke. Iya. Oke. Jadi aslinya kalau lengkap itu sebuah record yang disimpan itu akan mempunyai beberapa atribut. Ya. Yaitu yang pertama adalah atribut header. Header itu kepala. Jadi kepala ini nanti yang akan berisi informasi tentang record-record yang ada di belakangnya, ya, yang disimpan di belakangnya ini. Ya. Jadi ini berisi ukuran, jenis record, itu informasi tentang record ada di dalam blok header ini. Nah, kalau di dalam istilah yang tadi disebut dengan marker. Ya. Jadi ada space tertentu di dalam penyimpan tersebut untuk menyimpan data tentang record tersebut. Ya. Menyimpan data tentang record. Ya, itu supaya tahu di situ dulu. Oke, saya kembali ke slide yang tadi. Oh, mana tadi? Bentar. Oke, ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ada marker. Nah, marker ini maka akan menambah panjang dari record tersebut, ya, dan pointer. Ya. Nah, jadi kemudian kalau kita bicara tentang pemborosan ruang ya tadi, wah ini berarti datanya tambah panjang. Iya, data tambah panjang, maka akan ada pemborosan ruang. Nah, ruang yang terbuang ya karena tidak dipakai ini dipengaruhi oleh waste ya yang muncul karena gap antar blok dan waste yang muncul karena blocking itu sendiri ya, gap antar blok dan blocking itu sendiri ya. Nah, berarti pemborosannya adalah WG ya, waste yang muncul karena gap ditambah WR. Nah, WG dan WR ini hasil penjumlahannya adalah gap secara atau pemborosan secara keseluruhan. Dan W ini dihitung setiap record, karena setiap record selalu ada WG dan WR-nya. Nah, sekarang kalau WG-nya ya, atau waste gap itu adalah gap per blocking factor. Ya, jadi, nah ini nanti akan tergantung dari bagaimanakah model blockingnya. Ya, ini kita kembali ke sini. Oke. Nah, pada fixed blocking, ya, jadi ukurannya sama, ruang yang terbuang akibat blocking ya, pasti lebih kecil dari ukuran record. Pasti lebih kecil dari ukuran record. Jadi tidak mungkin lebih besar, pasti lebih kecil. Ya. Kalau lebih besar ya masih bisa dimasukkan ke laci itu, ya. Jadi pasti lebih kecil. Nah, fixed blocking umumnya digunakan jika ukuran record jauh lebih kecil dari ukuran blok itu sendiri. Ya. Jadi WG jauh lebih besar dibandingkan dengan WR-nya. Ini kalau di dalam fixed blocking. Nah, kalau di dalam laci yang variabel, ya, yang mulur-mungkret itu, ya, maka tidak ada ruang terbuka karena blocking. Ya, ukurannya sih bisa disesuaikan dengan ukuran record. Nah, akan muncul penanda record dan pointer block. Nah, muncul hal yang baru, yaitu penanda record dan pointer. Nah, maka WIS R-nya adalah M plus P per B blocking faktornya. Nah, WIS keseluruhan adalah WG plus WR, di mana G dibagi
blocking factor plus M plus P per blocking factor. Sehingga W sama dengan M plus P plus G dibagi BFR atau blocking factor. Nah, kalau jika M itu sama dengan pointer, ya, maka W sama dengan P plus G ini. Jadi M-nya diganti dengan P. Ya. Penandanya, kalau ukuran penanda atau penandanya ini adalah pointer, ya, maka M-nya ini diganti dengan P itu. Oke. Ya, ini rumus-rumusnya saya kira mudah dipahami gitu ya. Ini bagaimanakah menata data di dalam record-record tersebut. Nah, ini mungkin teman-teman juga barangkali perlu saya perlihatkan contoh, ya. Contoh yang lain lagi. Oke. Ya, ini contohnya. Ya, ini adalah satu contoh bagaimana file-file itu disimpan, ya. Jadi ada, ya, ada jeda di antara, malah hilang. Ada jeda di antara masing-masing penyimpanan tersebut. Malah hilang. Ya, mungkin itu aja. Oke, saya kembali lagi ke slide kita. Oke, ya. Nah, kemudian kalau kita bicarakan lebih lanjut tentang bagaimanakah penyimpanan atau bagaimanakah cara pembacaan data tersebut, ya, maka saat kita saat membaca data, pasti perlu waktu antara membaca data dari media penyimpanan ke dalam memori utama. Itu pasti butuh waktu. Nah, waktu ini disebut dengan istilah transfer rate. Ya. Kecepatan data dapat ditransfer atau kecepatan transfer data sesaat. Nah, satuannya adalah byte per second. Byte per second. Terdapat dua pengukuran yang tergantung pada transfer rate. Yang pertama adalah record transfer time. Jadi, waktu yang digunakan untuk mentransfer record, dan block transfer time, yaitu waktu untuk membaca record di dalam blok itu, atau mencari record di dalam blok tersebut. Ya. Itu. Nah, sehingga transfer rate itu untuk transfer record adalah TR sama dengan R per T. Lalu muncul istilah BTT, yaitu waktu transfer blok. Ya. BTT sama dengan B per T, blok per waktunya. Nah, satuan T dan R adalah sama, milisekon ya biasanya. Kemudian untuk membaca data dalam jumlah yang besar, maka diperhitungkan nilai bulk transfer rate. Ya, bulk transfer rate ini dihitung dengan mempertimbangkan besar dan banyaknya gap area non-data yang harus dilewati. Nah, ini ambil contoh kasus saja. Perlu saudara ketahui, ini contoh kasusnya ini sebagian berhubungan dengan slide yang ada di pertemuan pertama. Ya. Jadi kalau saudara nanti mau membaca, lihat saja ini. Ya. Nah, ini saya kira saudara mudah lah untuk membaca ini. Ya. Lihat dari slide-nya. Diketahui seek time-nya, kecepatan putar, transfer rate-nya. Kemudian carilah nilai
blocking faktornya. Nah, ini sudah ada rumusnya dan ada ini bisa saudara pelajari ini. Saya kira saudara yakin. Nah, kalau nanti saudara sudah ambil contoh ini, pelajari, maka silahkan saudara untuk mencoba ya, blocking faktor ini atau mencari data ini dari kasus yang ada atau dari data yang ada sebelumnya. Ya, itu saja saya kira untuk pertemuan hari ini, ya, teman-teman. Ya, jadi silakan saudara pahami apa yang bisa saudara dapatkan. Saya mencoba untuk menggunakan absensi di kuliah online di Siadin. Maka silakan saudara nanti masuk ke Siadin, lalu di situ ada kuliah online, nah saudara absen di situ. Bentuknya seperti forum juga. Ya. Tetapi saudara cukup tulis hadir atau apa di situ, sedangkan tugasnya nanti bisa diupload lewat Kulino ini aja. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai bertemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya.